Menurut aku pengalaman sendiri ya, kalau nurun berat badan bisa cepat. Dalam satu hari 5 kilo aku bisa nurunin berat badan. Aku pernah juga waktu itu nurunin berat badan sehari itu bisa sekitar 7 atau 6 kilo. Memang berat badan masuk, tapi resikonya kalau bagi buat atlet itu sangat bahaya sekali. One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah kedatangan. Siapa dia? Kita bisa lihat. Ini adalah Alwin Kincai, comeback-nya lagi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Perjalanan gimana nih ke sini? Alhamdulillah lancar loh. Lancar ya, semua nggak ada delay nggak? Nggak ada kendala. Nggak ada delay ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Persiapan gimana ya persiapan? Persiapan ya terutama ya itu kerjaan sehari-hari PR tuh yang penting nurun berat badan dulu yang difokusin. Masih aktif ya, walaupun usia udah segini masih aktif nih tanya. Masih, ya, kita stabil aja buat latihan. Ini usia gitu, udah senior ini. Udah senior nih. Jangan bilang tua, bilang senior. Jadi kita tadi sempat ngobrol-ngobrol tentang berat badan, ya kan? Iya. Memang biasanya atlet-atlet ini memang dia pada saat menurunkan badan itu dia menggunakan metode dehidrasi kan. Nah, Alwin sendiri di hari-harinya berat badan berapa? Berat badan harian? Kalau harian di atas 95. Ya 95 ya. Nah, pada saat ini kan bermain di kelas 77 ya. 77. Artinya wah menurunkannya sampai belasan kilo. Nah, dan menggunakan metode dehidrasi ya. Nah, bisa ceritain nggak tuh gimana dalam waktu yang singkat beberapa hari ya kan masih over 5 kilo, 6 kilo, kemudian tiba-tiba pas hari hanya bisa masuk. Metodenya seperti apa sih? Kalau menurut aku pengalaman sendiri ya, kalau nurun berat badan bisa cepat. Dalam satu hari 5 kilo aku bisa nurunin berat badan. Ya. Tapi risikonya di kesehatan ya, masa sekarang kan bagus, kita nggak tahu masa ke depannya. Betul. Kalau kita kadang tahu kurangan cairan lah, kalsium lah, apa semua pasti kita kena. Nah, berarti punya pengalaman waktu Punya itu kan? pengalaman sendiri. Nah, bisa diceritain tuh gimana? Dulu aku pernah juga waktu itu nurunin berat badan sehari itu aku hari Rabu masuk apa itu bisa sekitar 7 atau 6 kilo. Memang berat badan masuk, tapi resikonya Betul. kita harus masukin kalsium lagi, diinfus dari kalsium, vitamin apa masukin lagi. Kalau enggak bisa lewat. Paling bahaya resikonya adalah lewat ya? Lewat. Nah, pada saat itu gimana? Apa yang dialamin? Kalau di waktu aku ngelakuin kayak gitu, tapi memang kalau biarpun kayak kita nurun berat badan cepat, badan itu memang bisa turun. Tapi kondisi buat pemulihan itu tidak bisa, tetap lemes. Apalagi bertandingnya 1 kali 24 jam kemudian ya. Itu beresiko ya? Beresiko. Efeknya apa waktu itu? Lemes ya? Lemes. Lemes ya? Lemes. Akibatnya performa nggak bisa maksimal ya? Nggak bisa maksimal. Biarpun kayak mana, biarpun nafsu gede, tetap aja kita tuh lemes, nggak bisa. Lemes. Tapi kan itu gini, itu tetap walaupun lemes, tapi banyak metode ini sering dipakai oleh para atlet. Padahal mereka tahu resikonya kadang-kadang ya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih. Resikonya kan ya yang paling fatal adalah gagal organ ya. Gagal organ. Ginjal kena, semua rusak. lever kena, terus dan jantung pun kena gitu loh. Sampai pernah ada kasus yang check out juga. Ada juga yang bisa lewat juga. Iya betul, sampai check out. Iya. Iya, ada yang pernah. Itu risikonya nah, itu memang gini, mereka lebih banyak mikirin positifnya daripada negatifnya. Positifnya pada saat bertanding, dia akan jauh lebih besar daripada lawan. Ya karena kan habis setelah dia timbang, besoknya dia langsung ini kan, makan, minum, sehingga dia beratnya bisa mencapai jauh di atas lawannya kan. Jadi dia size-nya lebih besar dari lawannya. Tapi resikonya itu loh, dia nggak perhatikan. Karena ini kalau diakumulasi terus-menerus, kan bahaya kan? Bahaya. Kalau bagi buat atlet itu sangat bahaya sekali. Sebabnya kenapa gue bilangin kayak gitu? Kalau kita, misal nih, berat badan aku misalnya habis kita nimbang nih, 77,1 masuk. Kita keluar nih, makan, itu balik ke 83, 84. Betul. Bisa buat tes, iya, kalau nggak percaya. Emang begitu kan biasanya. Memang bisa gitu. Nah, metode itu kita sebut dengan dehidrasi ya. Dehidrasi dalam waktu yang singkat. Kita ngurasin cairan. Nguras semua cairan. Biasanya Alwin aktivitas apa aja yang dipakai? Jadi H-3, H-2, H-1 itu
dari berat sekitar 90-an sampai mencapai 77, itu apa aja aktivitas yang dilakukan? Kadang-kadang kan kebanyakan sekarang itu atlet kan kadang-kadang malas lari. Iya. Dia kalau metode yang menurut aku itu sekarang itu ke orang masuk ke kamar mandi. Dia nyalain air panas. Iya. Dia pakai baju sauna apa-apa kayak gitu-gitu. Dia Iya. habis 15 menit atau dia keluar lagi, masukin lagi, pakai lagi metode. Itu buat ngurasin cairan. Iya. Atau sauna ya? Sauna. Iya. Itu biarpun gaya mana kondisi pas di waktu pertandingan tetap lemas. Tetap lemas. Betul, betul. Beda kalau orang nurun berat badan jangka panjang, misalnya waktunya panjang nih, Iya. dia nurun secara step by step itu pasti tenaganya ada. Tenaganya ada. Karena ini menurunkannya dalam waktu singkat dan banyak banyak pula ya Ya, berat badan yang diturunkan ya. Sehingga pada saat hari H dia tampilnya lemas. lemes. Nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Boleh diuji pun boleh, nggak bisa bohong. Dan banyak fighter-fighter yang seperti itu. Jadi dia masalahnya adalah yang dibilang itu adalah lemes gitu loh. Ya. Tidak Nah, bagus. memang ini menjadi perhatian. Tapi gini ngomong-ngomong ya, itu Alwin bilang bahaya. Tapi Alwin sendiri juga ngelakuin. Nah, gimana itu? Kadang aku kemarin kan waktu yang aku trauma waktu ngelahir, pas aku kenakan sempat kena gaya sejenis kayak kurang cairan, kalsium, apa-apa. Kalsium. Nah, semenjak itu aku berhenti ngelakuin. Oh, udah nggak dehidrasi lagi Udah ya? nggak kayak gitu lagi gue bikinin caranya. Oh, jadi sekarang mulai bertahap. Mulai bertahap. Karena sempat masuk rumah sakit. Tempat rumah masuk. Sebabnya Oke. badan itu kekurangan kalsium, masukin cairan kalsium, Iya. vitamin apa semua masukin lagi. Oke. Ya, Gara-gara kekurangan. ini pelajaran yang bisa disiarin ke teman-teman ya. Itu Karena- bisa itu sangat berbahaya. Kalau apa lebih baik jangan. Karena saya sempat ngobrol sama Jeremy tadi, Jeremy Siregar. Dia bilang, wah saya tertarik dengan metode itu. Saya bilang, itu bahaya sih. Ya, walaupun memang ada yang berhasil, tapi ada sisi negatif. Karena setiap orang kan kondisi beda-beda ya. Terutama organ-organnya. Ya. Rusak. Kalau memang dia terus masif melakukan hal itu terulang-ulang, itu akan merusak badan. Gitu. Rusak. Ginjal Betul. paling parah. Iya. Ginjal. Makanya saya nggak pakai metode itu. Semua atlet saya bilang yang normal-normal aja. Normal, lebih baik normal aja. Tapi memang ada kekurangan ya. Size lawan jauh lebih gede sering. Ya, itu kan? memang gede. Nah, Aku pilih mana? Mendingan mana? mending yang sekarang? kecil. Mendingan kecil, tapi performa maksimal. Power kan? maksimal. Betul. Buat apa besar? Tapi loyo. loyo. Ya udah, kita setuju. Walaupun nggak semua nih pasti yang sependapat sama kita. Banyak loh yang masih melakukan metode ini dan menganggap ini ya aman aja gitu loh. Lemas. Ya. Aku kalau misalnya ada petarung misalnya kan dia berat badannya di 85. Ya. Aku berani megang yang 75. Oke. Tapi performnya bagus ya. Bagus. Iya. Nah, ini Alwin ini kan seorang striker yang juga menguasai teknik-teknik ground ya. Walaupun lebih fokus di striking ya. Nah, pada saat bertarung ini kan banyak sekali damage yang diterima pada saat bertarung, terutama ke arah kepala. Nah, tapi waktu kemarin nih Ahong aja sampai tangannya sampai retak gitu. Ya, kayak orang keras kepalanya. Ahong bilang kepalanya Alwin udah keras banget. Nah, bisa gitu sih. Keras terus kelihatannya kuat sekali tahan pukul gitu loh. Itu Sebenarnya ini bawaan apa lu latih sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh bukan kuat. Leher aku itu jujur aku bilangin kan. Tapi aku kalau nggak seminggu itu dalam seminggu itu 4 kali itu ada main leher. Oke. Beratnya itu sampai di 45 kilo. Oh gitu. 45 kilo. Ya, kadang-kadang kalau yang di atas 50 udah kuat 50 paling kencang 3 kali angkat dia jatuh ke bawah. Oh, oke. Ya gitu digigit kayak gitu. Gigit. Iya. Gigit ya. Oh, jadi otot di sininya udah siap, Sini, udah siap. terlatih. Latih. Ya itu makanya jadi tahan pukul. Tapi nggak tahu ya sebabnya kita itu Iya, bukan iya. kuat, tapi sebabnya kita tuh sering dilatih aja. Iya, kayak karena gitu. kan yang paling remah adalah rahang. Rahang Rahang ini gitu. adalah hal yang paling remah. Apalagi rahang ini sangat dekat dengan kuping dan otak belakang. Iya, Jadi sebabnya kalau kita di gaya prinsip aku kalau kita nggak ngelatih, kalau kita sebagai petarung gaya baku hantam kayak gini-gini kan, kalau kita ngelatih itu efek
benturan itu kayak otak belakang itu luar biasa Iya. kalau kena. Kalau kita nggak ngelatih ya. Iya. Kalau kita sering latih paling kencang itu per 10 detik dia pulih lagi. Pulih lagi seperti ya, Ya, seperti halnya kayak tinju gitu. ya. Betul. Dia kembali lagi. Kalau kita enggak itu lama. Memang. Jadi gigitan, kemudian otot leher, Otot leher trap, semua main semua otot trap sini itu semua memang dilatih ya. dilatih. Oh itu, jadi itu memang dilatih oleh. Dilatih. Oke, berarti memang udah bawaan tulang yang besar ditambah dengan pelatihan itu Latihan ya. terus. Sehingga memang kepalanya keras kata. Enggak ada kepala, nggak ada yang keras, nggak ada yang Iya, keras, Ahong yang ngomong. nggak ada yang Waduh, keras. itu. Emang dilatih aja, kaki. Sering dilatih aja. Kalau kadang itu di gym itu 45 kilo. Oke, oke. Kalau nggak percaya ada videonya ntar gue kasihin kalau kalian. Oh, luar biasa. Iya. Iya, iya. Nah, kegiatan hari-hari ini apa sih saat ini? Ya biasa aja lah kegiatan sekarang deh keadaannya habis COVID nya kan dia harus banyak-banyak banting setir lah apa Banting setir. kegiatan Oh, nih kan. Katanya sempat juga jadi ojol ya? Oh, gitu Ya ya? agak gitu. Hah? Oh, sempat gitu ya? Itu waktu COVID itu berarti kegiatan wah banyak yang ini ya? Yang banyak yang apa ya kan. Yang Ah. penting ya kita usahain aja kayak mana aja ya bisa bertahan hidup lah gitu. Kita harus lihat ke bawah kan masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Iya, gitu. iya. Nah, apa yang terparah ceritanya pada saat kemarin waktu pandemi nggak bisa mencari nafkah kah atau gimana? Waktu Ya kemarin? kalau ekonomi kan kalau yang bergerak di bidang olahraga memang mati Stop total. kan? Iya, iya. Nggak bisa apa-apa semua waktu pandemi. Nah, terus waktu itu gimana kegiatan apa yang dilakukan jadi? Ya kegiatan sempat balik ke kampung, ya kan pulang kampung juga ya usaha apa kayak gitu-gitu aja. Oh, sempat usaha Ya, dagang gitu. kayak gitu-gitu aja. Oh, ya semuanya kena sih. Tapi sekarang alhamdulillah udah balik Udah normal. balik di rumah Dan alhamdulillah lah kayak ada gitu. kegiatan dan One Pride juga selama pandemi kita tetap melakukan ya, menjalankan dengan protokol ketat gitu ya, dan mengikuti arahan dari pemerintah ya. Jadi kita tetap industri ini jangan sampai lumpuh atau jangan mati, tapi kita tetap mensupport industri ini dan fighter-fighter masih tetap bisa bertarung ya. Iya iya. Saya pengen nanya, cuman kalau mau jawab boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kenapa nama macan kelinci udah nggak dipakai lagi nih? Gimana? Sebabnya kan udah terlalu banyak nama kerinci di dalamnya kan. Ada. Sekarang kan aku bikin namanya Kerinci MMA. Oh, Kerinci MMA sekarang? Iya, aku Oh. bikin kayak gitu. Udah Nggak, terlalu. ini nama sasana apa nama julukan nih? Rencana aku mau bikin sasana juga, nama julukan juga gitu. Jadi Kerinci MMA ya? Iya, kayak Oh, gitu. Supaya gitu ya? ngangkatin nama Kerinci MMA-nya ini, gitu. campnya ini. Iya, kayak gitu. Biarpun berarti di Kerinci itu MMA ada. Oh, kayak ada gitu. MMA. Ada MMA di Kerinci ya. kayak Tapi gitu. udah mulai ini. Itu yang mulai-mulai kita berintis sekarang itu mulai. Oh, sekarang udah berjalan ya? Udah mulai berjalan-jalan. Ada Oh. yang di plate, yang apa ya kan itu kan mau dititipin. Kemarin pas mau dititipin malah pas COVID kena lagi dia COVID nggak jadi main udah masuk hotel. Oh, gitu ya. Iya ya, ya susah juga sih. Memang itu adalah arahan dari pemerintah waktu itu ya. Jadi kita nggak bisa berdaya juga ya. Kita harus ikutin arahan. gitu. Iya. Oh, jadi udah berjalan berapa lama nih? Udah mulai berjalan lah kita di pembinaan buat atlet-atlet ya kan mana yang mau berbakat ya kan pada yang berantem di jalan ya kan mendingin kita salurkan hobinya kayak gitu. Itu rencana kita tujuannya. Ini ke atlet atau bisa ke member-member yang lain juga? Pak, Kita umum lah, orang umum. kebanyakan sekarang tuh fokus ke atlet. Atletnya. Nah, Atlet. untuk mencari penghasilannya gimana tuh untuk atlet? Apakah kalau atlet kan biasanya kadang-kadang mendapatkan beasiswa atau ini ada bayaran untuk dari? Sekarang itu masih pakai pribadi kita. Oke. Nah, untuk mencari pemasukannya gimana? Gimana? Untuk mendapatkan pemasukan dari. Tapi sekarang kita belum kayak gitu. Oh, belum. Kita masih ngerintis kayak Oh, gitu. masih merintis Masih ya. merintis kayak Karena gitu. kan nanti kalau udah terbentuk sasana kan harus ada biaya operasionalnya dan Iya, lain-lain kan. semuanya kan kita tinggal kita bikin cari member ke apa kayak Iya, gitu kan. atau kayak sponsor. Gitu. Sponsor kayak gitu aja kita bikin tujuannya kayak Harus gitu. sponsor. Ini legenda MMA Indonesia loh. Macan Kerinci MMA ya. Iya. Alvin Kincai. Oh. Itu rencana. Targetnya apa sih jadinya untuk kedepannya nih? Kalau targetnya supaya di tahun 2023 ini kan Yumasa kan kita ini udah berapa kali nih
semua step gagal terus. Yang pertama naik terus ya kan udah di atas usia 35 ini. 35 ke atas ini berturut-turut dia kalah terus. Nah ini makanya mudah-mudahan ya kalau di atas 40 nih kan maunya menang terus. Oh, itu gitu ya. Kalau dia izinin sama yang di atas sih kan. Ya amin. Luar biasa sih. Yang penting kita nggak berhenti latihan. Semangatnya saya suka bahwa Alwin Kincai ini tetap semangat dan menjadi inspirasi dari petarung-petarung MMA Indonesia, pencinta bela diri Indonesia ya. Ada ini nggak? Ada apa? Masukan-masukan ataupun statement kepada penggemar Adwin di tanah air gitu. Penggemar kalau gak gini aja, kalau kita yang penting kita ini kan cuman olahraga ya kan. Kalau biasa kalau kita di olahragawan ya kan, kalau sama lawan itu kita sebenarnya di bawah balik layar itu kita tuh temen. Kadang-kadang kan netizen kan kadang-kadang Kebawa perasaan ya. Bawa perasaan nggak gitu. Padahal kita tuh teman di belakang itu teman di balik layar. Orangnya itu lagi. Orang itu lagi. Kadang-kadang itu ada tanding itu satu-satu sama-sama satu camp. Iya. Kadang-kadang nggak gitu. Iya. Dulu ingat gak lu pernah datang ke Iya, pernah. Ada Senduk, ada Rama ya kan. Kita latihan bareng semua, kita kenal. Benar. Kita semua nih komunitasnya itu lagi. Itu lagi. Sebenarnya itu teman-teman semua itu. Teman-teman semua. Betul. Kalau kita tidak berani, tetap gagal. Gagal ya. Atau malah kalau nggak berani, kita nggak melakukan apa-apa dalam hidup. Nggak melakukan apa-apa. Iya, mendingan kita melakukan dan kita melakukan, maju. Iya. Kalau jatuh bangun lagi. Oke. Kalau menang terus maju. Agak gitu aja. Dan tetap di bumi ya, nggak terbang ya. Tetap. Gitu aja. Oke, luar biasa. Lujan, terima kasih sudah datang. Semoga sukses untuk fight besok ya. Mohon doa. Pasti, amin. Dan terima kasih juga kepada KPC dan IMP yang sudah mensupport obrolan podcast ini. Saya bersama Alwin Kincai. Oke, tetap semangat dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. One Pride untuk Indonesia.